Halo peneliti muda hebat Indonesia, perkenalkan nama saya Clarin Felicia, kelas SMA 3 yang bersekolah di SMA Chandra Kumala Deli Serdang. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai potensi buah jamblang, hanjeli, dan temulawak sebagai pencegahan virus COVID-19 yang telah kita ketahui merebak di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Pada hari ini saya akan menjelaskan bab 1 yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, serta manfaat penelitian. Bab 2 yang berisi kajian pustaka, dan bab 3 yang menjelaskan mengenai metodologi penelitian. Latar belakang. Seperti yang telah kita semua ketahui, penyebaran virus COVID-19 atau corona semakin cepat dan luas. Sebelumnya WHO mendeteksinya sebagai bagian dari pneumonia baru yang disebut Novel Coronavirus atau 2019 nCoV. Nama tersebut merupakan akronim dari Coronavirus Disease 2019. COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina Tengah pada Desember 2019. Sedangkan di Indonesia pertama kali terdeteksi pada Senin 2 Maret 2020 dan sejak hari itu jumlah kasus positif corona semakin bertambah dari hari ke hari. Pada 12 Februari 2020 terdapat 44.911 kasus terjangkit COVID-19. Dan pada hari yang sama terdapat 1.114 orang diantaranya meninggal dunia dan 4.699 lainnya dinyatakan pulih. Hal itu berdasarkan data yang dihimpun oleh Johns Hopkins University Center for System Science and Engineering atau CHU-CCSI. Negara dengan kematian COVID harian tertinggi di dunia berdasarkan pengamatan pada tanggal 4 Agustus 2021 menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat pertama dengan kematian COVID terbanyak di dunia sebanyak 1.747 jiwa. Sedangkan tingkat kematian COVID pada provinsi berdasarkan pengamatan pada tanggal 2 Maret 2020 sehingga 1 Agustus 2021 menunjukkan bahwa Jawa Timur menempati peringkat pertama dengan 6,6 tingkat kematian. Kasus tertinggi COVID di Indonesia dalam tahun 2021 adalah pada tanggal 17 Juli 2021 dengan kematian tertinggi pada tanggal 2 Agustus 2021. Kematian yang terjadi peningkatan sekarang penyebab utamanya karena terlambat tertangani di rumah sakit, ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat konferensi pers usai rapat terbatas pada Senin 2 Agustus 2021. Berdasarkan latar belakang yang dilampirkan sebelumnya, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian menggunakan buah jamblang, hanjeli, dan temulawak. Berikut adalah rumusan masalahnya. Untuk mengetahui apakah tanaman jamblang, hanjeli, dan temulawak dapat mencegah virus COVID-19. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui apakah tanaman jamblang, hanjeli, dan temulawak berpotensi dalam mencegah virus COVID-19. Manfaat dari penelitian yaitu manfaat teoritis, meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta menyumbangkan pemikiran atau ide dan sebagai referensi. Manfaat praktis bagi penulis, meningkatkan wawasan, pengetahuan serta pengalaman. Bagi pendidik, calon pendidik dan pembaca, memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran. Bagi peneliti dan calon peneliti, memberikan pemikiran dan sebagai referensi. Kajian pustaka. Buah jamblang atau Siskium sumini banyak ditemukan tumbuh di Pakistan, India, Bangladesh, dan Indonesia. Semua bagian dari tanaman ini sering digunakan sebagai obat tradisional. Kandungan senyawa aktif dalam tanaman jamblang cukup banyak, di antaranya adalah senyawa golongan polifenol. Jamblang dapat menjadi antifungi, antibakteri, dan juga antioksidan. Selain itu, secara tradisional, jamblang telah digunakan sebagai antidiuretik, antidiabetes, dan obat anti diare. Jamblang dikenal memiliki antioksidan yang tinggi.
Hal tersebut dikarenakan adanya kandungan senyawa aktif seperti minyak atsiri, flavonoid, tanin, resin, dan saponin. Pada daun jamblang, terdapat kandungan senyawa alkaloid, flavonoid, saponin, quinone, tanin, steroid atau triterpenoid, dan polifenol. Hal tersebut berasal dari hasil penapisan fitokimia daun dan buah jamblang yang diperoleh dengan hasil adanya alkaloid hanya pada daun, flavonoid pada daun dan buah, saponin hanya pada daun, quinone pada daun dan buah, tanin hanya pada daun, steroid atau triterpenoid pada daun dan buah, serta polifenol pada daun dan buah. Berikut adalah hasil pengujian antioksidan ekstrak daun jamblang. Dari hasil tersebut didapatkan hasil bahwa IC50 pada daun jamblang memiliki 8,9 ppm. Dan hasil dari pengujian kedua pada daun jamblang didapatkan hasil 8,8 ppm. Telah diketahui bahwa jika IC50 kurang dari 50 ppm, maka akan dikatakan sebagai antioksidan yang sangat aktif. Hal tersebut menunjukkan bahwa daun jamblang memiliki antioksidan yang termasuk sangat aktif. Han jelly atau Coix lacryma JOPL merupakan sejenis tumbuhan biji-bijian tropis dari suku Poaceae, berasal dari Asia Timur dan Malaya, namun tersebar ke berbagai wilayah di dunia. Han jelly pada umumnya tumbuh pada tanah yang lembab, akan tetapi tidak tahan terhadap naungan atau kanopi. Di Indonesia terdapat 2 varietas tumbuhan han jelly. Yang pertama adalah varietas agrotis, atau yang dikenal sebagai han jelly batu atau han jelly liar, yang tumbuh liar pada tanah-tanah kering, dengan ciri-ciri berwarna putih, dengan bentuk lonjong dan keras, juga sering digunakan sebagai dekorasi atau bahan kerajinan karena ketika dikeringkan, bijinya akan mengeras seperti manik kerajinan. Yang kedua adalah varietas Mayuen atau han jelly budidaya yang berciri-ciri berwarna putih hingga ungu biru dengan bentuk bulat dan lunak. Bijinya digunakan sebagai bahan pangan yang dapat diolah menjadi berbagai olahan makanan. Nilai karbohidrat biji han jelly sedikit lebih rendah dibandingkan dengan beras, namun kadar proteinnya 2 kali lebih tinggi. Biji han jelly juga mengandung kalsium yang lebih tinggi dibandingkan dengan beras. Berdasarkan penelitian Bandari dan kawan-kawan, biji han jelly kaya akan kandungan fitonutrien. Di antaranya adalah vitamin E seperti gamma-tocopherol dan gamma-tocotrienol. Ada fitosterol seperti beta-sitosterol dan asam lemak seperti palmitat, oleat dan linoleat dengan kandungan asam lemak tak jenuh yang tinggi. Kandungan sejumlah komponen bioaktif termasuk polisakarida, protein, lipid, polifenol, fitosterol, karotenoid, spiroenon, dan laktam. Penelitian yang dilakukan oleh Chabra dan Gupta pada tahun 2015 mengungkapkan bahwa biji han jelly yang berasal dari India kaya akan senyawa fenol, flavonoid, dan tanin, serta mengandung senyawa antibakteri dan antioksidan yang sangat tinggi. Selain itu, biji han jelly juga mengandung koiksol. Koiksol itu berfungsi sebagai antibakteri, antifungi, antioksidan, dan antikolesterol. Koiksenolid, koisin, asam amino leusin, tirosin, lisin, asam glutamat, arginin, dan histidin. Temulawak atau yang dinamakan sebagai Curcuma santoriza Roxb, yang dikenal dengan famili Zingiberaceae, adalah tanaman yang asli dari Indonesia, yang bermanfaat atau berkhasiat untuk meningkatkan nafsu makan, memperbaiki fungsi pencernaan, fungsi hati, pereda nyeri sendi dan tulang, menurunkan lemak darah, antioksidan, dan menghambat penggumpalan darah. Berdasarkan hasil survei Kumala et al. Pada tahun 2003, dinyatakan bahwa temulawak dipergunakan sebagai bahan baku obat tradisional yang berkhasiat untuk menyembuhkan 24 jenis penyakit.
Sehingga pada tahun 2004, pemerintah melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau yang disebut sebagai POM atau POM merencanakan gerakan nasional minum temulawak sebagai minuman kesehatan. Berdasarkan hasil survei lainnya menunjukkan bahwa dari 609 produk jamu, 176 diantaranya mengandung temulawak dan penggunaannya terdapat di dalam 12 kelompok penyakit yang dapat diobati. Pada temulawak terdapat kandungan flavonoid, fenol, dan kurkumin, pati, kurkuminoid, serat kasar, abu, protein, mineral, minyak atsiri yang terdiri dari dicamphor, sikloisoren, myrcene, tumerol, santorizol, gingeberol. Dan dari uji praklinik telah diketahui bahwa temulawak dapat dipergunakan sebagai obat antioksidan, hepatoproteksi, antiinflamasi, anti kanker, anti diabetes, antimikroba, anti hiperlipidemia, anti kolera, antibakteri. Selain itu, temulawak juga banyak dipergunakan sebagai bahan baku obat tradisional seperti sebagai jamu, herbal terstandar, dan juga obat fitofarmaka. Temulawak diketahui mengandung senyawa kimia yang mempunyai keaktifan fisiologi, yaitu kurkuminoid dan minyak atsiri. Pada kurkuminoid terdiri atas senyawa berwarna kuning, kurkumin, dan turunannya. Kurkuminoid yang memberi warna kuning pada rimpang bersifat antibakteria, anti kanker, anti tumor, dan anti radang. Mengandung antioksidan dan hipokolesteromik. Kandungan kurkuminoid dengan temulawak itu berkisar sekitar antara 1-2%. Kandungan minyak atsiri dalam temulawak berkisar 3-12%, seperti limomina yang mengharumkan dan dapat membunuh mikroba. Metodologi penelitian. Jamblang, hanjeli, dan temulawak masing-masing akan dijadikan sebagai tepung. Berikut adalah prosesnya. Pada jamblang terdapat 4 tahap. Tahap pertama adalah pembersihan, agar menghilangkan kotoran dan unsur-unsur yang tidak diperlukan. Tahap 2 adalah pemisahan untuk mempercepat proses pengeringan. Tahap ketiga adalah pengeringan dengan suhu 70 derajat Celcius selama 6 jam. Tahap keempat adalah pengeringan. Hal tersebut untuk mendapatkan butir tepung seragam. Berikut adalah hasil tepung. Pembersihan adalah tahap pertama dari hanjeli untuk membersihkan dari kotoran dan dikeringkan. Dihaluskan dengan grinder dan diayak sehingga akan mendapatkan hasil seperti berikut. Dan pada temulawak digunakan 2 metode. Pada tahap pertama, kedua, dan ketiga akan digunakan metode ekstraksi mekanis temulawak. Temulawak yang dikupas dan dicuci bersih dipotong-potong, lalu dilakukan penggilingan basah dengan blender dengan penambahan larutan aquades. Hasil larutan kemudian disaring. Tahap keempat menggunakan metode enkapsulasi. Enkapsulasi adalah salah satu cara atau teknik yang dilakukan agar dapat melindungi bahan inti yang biasanya berbentuk larutan atau berwujud cair yang akan berubah wujud menjadi padat. Pengeringan dapat membuang sebagian besar kadar air suatu bahan dan menghasilkan bentuk dalam wujud tepung. Berikut adalah hasil dari temulawak. Pada hasil akhir setelah dibuatnya tepung berdasarkan pengujian dan data yang tertera, ketiga tepung tersebut akan dicampur lalu dimasukkan ke dalam kapsul yang dapat langsung dikonsumsi tanpa perlu dibuka. Seperti contohnya kapsul tepung. Sekian presentasi saya hari ini. Maafkan bila terdapat suatu kesalahan baik dalam perkataan ataupun dalam penyajian presentasi. Terima kasih dan sekali lagi saya meminta maaf atas segalanya. Bye-bye.